2 minggu kemudian, keluarga besar Kiai Abdullah Wahid kembali mengunjungi kediaman Pak Tirta dalam rangka melangsungkan lamaran. Ayla mengintip dari jendela, melihat rombongan keluarga Ivan datang sebanyak 3 mobil. Ayla tidak dapat melihat rombongan di mobil pertama yang diisi oleh keluarga calon suaminya. Mobil kedua dan ketiga diisi beberapa santri dan santriwati yang kini membawa masuk hantaran seserahan ke dalam. Ayla menjadi sangat resah. Rencananya tempo lalu gagal total. Gak bisa. Gue gak bisa. Ayla menatap penampilannya di cermin. Sebuah dress longar panjang dan hijab melingkar di leher menutupi rambut panjangnya yang kecoklatan. Pak Tirta menyambut keluarga sahabatnya dengan sangat bahagia. Bahkan air matanya menetes saat memeluk Ivan. Terima kasih. Nah, tolong jaga Ayla dengan baik. Mungkin waktu Om sudah tidak lama lagi. Ayla masih menjadi tanggung jawab Om sekarang. Setelah menikah baru menjadi tanggung jawabku. Dan, jangan mendahului kehendak Allah. Siapa tahu Om sembuh. Aku selalu mendoakan kesehatan Om. Pak Tirta tidak mengindahkan ucapan Ivan. Ia kembali berucap. Jika Om pergi, jaga Ayla dengan baik. Hanya itu yang Om harapkan dari kamu. Insya Allah, saya akan menjaganya dengan baik. Sebaik yang saya bisa. Ada atau tidak adanya Om. Pak Tirta beralih pada sahabatnya, Kiai Abdullah Wahid. Terima kasih. Entah harus dengan cara apa lagi aku mengatakannya. Kemudian melirik Umi Fatimah. Aku tahu ini berat, tapi tolong sayangi Ayla dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Dia tidak pernah memiliki figur ibu dalam hidupnya. Tolong ajari dia. Aku yakin kamu sangat mampu melakukannya. Umi Fatimah hanya bisa mengangguk. Tentu saja ia akan mengajari Ayla dengan baik, terutama dalam hal berpakaian. Silakan masuk. Ayo duduk. Duduk. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil Ayla untuk turun. Pak Tirta sangat antusias. Ia menyiapkan segala sesuatunya sendirian. Bahkan ia juga yang memilihkan pakaian untuk anaknya di toko. Tiba di lantai 2, Pak Tirta mengetuk pintu kamar anaknya. Tapi tidak ada sahutan. Ia pun membukanya. Ayla, kamu di mana? Jendela kamar terbuka. Sebuah kain panjang menjuntai ke bawah. Kemudian, matanya melirik dress berwarna pink berukat tergeletak di ranjang, berikut dengan hijabnya. Hatinya sangat sedih. Apalagi terdapat secarai kertas di sana. Ayah, aku merasa tidak siap dengan perjodohan ini. Maafkan aku. Pak Tirta mengusap matanya yang beraya. Pak Tirta melihat-lihat sekitar. Padahal ayah hanya ingin yang terbaik buat kamu, Alia. Alia yang sebenarnya tidak pergi dari rumah merasa bersalah. Ia sebenarnya bersembunyi di kamar mandi. Melihat ayahnya yang tampak sedih, membuat hatinya teriris. Maafkan aku, Ayah. Namun, bila tiba-tiba turun bukankah sangat malu? Apalagi ayahnya sudah membaca surat yang ia tulis di meja. Akhirnya ia pun tidur semalaman dan bangun-bangun mendapati rumah kosong. Di, ayah kemana? Ini kan hari libur. Kata Ayla seraya menikmati sarapan di meja. Bapak pergi ke kampung, Non. Katanya ingin menenangkan diri. Bapak bilang. Ayah bilang apa? Anu, Non. Itu. Bibi A tampak ragu mengatakannya. Alia beranaj dari kursi dan menyentuh Bibi A. Apa, Bi? Anu apa? Jangan bikin aku penasaran deh. Ayah bilang apa? Itu, Non. Aduh, saya gak enak ngomongnya. Enakin aja. Seru Alia. Sebenarnya saya juga gak sengaja nguping waktu Bapak nelpon. Tapi sumpah demi Allah saya gak nguping. Bapak nelpon di meja makan pas saya lagi bikin sarapan. Seru Bibi A dengan wajah panik. Iya. Apa? Apa yang Bibi dengar? Kesal Alia. Katanya Bapak merasa malu. Malu kenapa? Seru Alia lagi. Sebenarnya ia sudah bisa menebak. Mungkin ayahnya malu pada keluarga Ivan, karena semalam ia tidak turun. Dan,
Mungkin saja perjodohannya dibatalkan. Itu Non, semalam kan Non gak turun waktu ada keluarga temennya Bapak datang. Katanya Bapak mau menenangkan diri di sana sambil menikmati waktu libur. Kemungkinan 2 mingguan. Hah? 2 minggu? Gak bisa dong. Minggu depan acara perpisahan di sekolah. Kalau gak ada ayah, aku sama siapa? Alia langsung mengambil ponsel dan menghubungi Pak Tirta. Tapi ponsel ayahnya mendadak tidak aktif. Setahunnya juga, di kampung asal ayahnya susah sinyal. Ayah nyebelin banget sih. Apa gue susul aja ya? Ah, ayah kan pendendam. Kayaknya dibalas kelakuan gue semalam dengan gak hadir di acara perpisahan gue nanti. Gini amat punya ayah. Alia lantas segera menuju kamarnya. Ia mengemas beberapa pakaian miliknya. Pesan dan telepon dari teman-temannya ia abaikan. Sedih banget. Udah dari bayi gak punya ibu. Masa ayah gak mau hadir di acara sekolah nanti? Gumamnya. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Alia beberapa kali berhenti karena belum terbiasa menyetir ke tempat yang jauh apalagi sampai berjam-jam. Ini juga pertama kalinya ia menyetir di tol. Sangat melelahkan karena harus konsisten dan di kecepatan yang stabil. Kalau udah nyampe ayah masih belum maafin gue, tega banget sih. Gue udah effort banget ini nyetir berjam-jam. Untung gak tabrakan. Baru berkata demikian, tiba-tiba mobil di depannya berhenti. Alia yang kaget tidak sempat menginjak pedal rem hingga bodi depannya menabrak bumper mobil di depan. Astaga, mati gue. Mana mobil mahal? Ringisnya kala melihat mobil di depannya. Seorang pria tampan keluar dari mobil, mengetuk pintu mobilnya. Alia sangat deg-dig, bukan karena terpana, melainkan takut dimarahi karena tak sengaja menabraknya. Apalagi ia seorang wanita, jalanan juga tampak sepi. Pikiran negatif kini timbul di benaknya. Poin 1. Wanita tidak pernah salah. Gumamnya pelan dan langsung membuka kaca mobil seraya memasang wajah jutek. Gini ya mas, secara kejadian saya nggak salah-salah amat. Mobil mas yang tiba-tiba rem mendadak. So, kesalahan bukan hanya ada pada saya, tapi pada Anda juga. Lagipun, tampaknya mobil saya juga rusak dan tubuh perbaikan. Ivan tahu ini mobil Ayla. Ia sengaja membuntutinya dan di jalan ini medannya lumayan curam hingga ia melaju lebih dulu agar Ayla mengikutinya. Jantungnya deg-dig daksar. Gadis di depannya benar-benar membuatnya panas dingin. Kamu, baik-baik saja kan? Alia mengerjapkan matanya. Ia yang tadinya memalingkan wajah langsung menoleh. Terlihatlah dengan jelas wajah pria tampan yang tadi ia lihat dari balik kaca mobil. Iya, saya baik-baik saja. Syukurlah bila baik-baik saja. Benar yang Anda katakan. Saya memang salah karena rem mendadak. Tapi saya juga punya alasan. Seekor kucing tiba-tiba melintas. Namun, Anda juga bersalah karena tidak memberikan jarak antara mobil saya dengan mobil Anda yang di belakang. Seandainya ada jarak, kecelakaan ini tak akan terjadi. Mungkin masalah ini bisa selesai sekarang. Mari bertanggung jawab pada kendaraan masing-masing tanpa melibatkan satu sama lain. Ya, saya pikir memang ada baiknya begitu. Ketus Alia. Dalam hati merasa sangat lega karena tidak perlu ganti rugi. Sementara kerusakan mobilnya akan ia adukan pada ayahnya agar segera diperbaiki. Keduanya lantas kembali melaju ke tempat tujuannya masing-masing. Alia kembali berhenti di rumah makan. Tangannya tersasa sangat pegal. Begitupun dengan kakinya. Mobil matik juga kalau jauh-jauh gini pegal. Gumam Alia merebahkan tubuhnya. Beruntung rumah makan ini temannya lesehan hingga ia bisa meregangkan otot-otot punggungnya yang kaku karena terus duduk bersandar. Ia akan memasuki medan jalan yang jelek dan berlubang. Tentu saja membutuhkan tenaga yang ekstra. Silahkan dinikmati, Neng. Makasih teh. Kata Alia dan langsung bangkit. Aroma bebek bakar sangat menggelitik perutnya. Ia pun langsung menikmatinya hingga tidak lama ponselnya berdering. Alia sangat bahagia karena mendapatkan telepon dari ayahnya. Halo ayah, ini Biromlah Neng.
Alia kembali melihat ponselnya. Benar ayahnya yang menelpon. Tapi siapa Romlah? Apakah calon istri ayahnya? Atau ayahnya datang ke kampung untuk menikah? Ia pun mencoba mengingat sampai akhirnya ingat. Di Romlah adalah tetangga rumahnya di kampung yang bekerja membersihkan rumah, agar tetap terawat meski tidak ditinggali. Ayah mana? Itu. Bapak pingsan lagi diperiksa sama dokter. Pingsan? Pingsan kenapa? Panik Alia. Belum tahu non. Ini juga di rumah mendadak jadi banyak yang datang. Perasaan Alia kian jadi tidak enak saja. Ayahnya pingsan. Diperiksa dokter, orang berdatangan. Apa ayahnya? Tidak. Ayla segera bergegas meski baru menikmati makanannya sebagian. Beruntung makanan langsung dibayar saat memesan hingga ia bisa langsung pergi. Air matanya tak mampu lagi dibendung saat memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tengah terjadi. Ya Allah, tolong selamatkan ayah. Aku janji akan mengabulkan semua keinginannya, termasuk menikah. Tolong selamatkan ayah. Beberapa kali Ayla berhenti karena pandangannya memudar oleh air mata. Ayah. Lirihnya. Hanya kalimat itu yang keluar dari bibirnya. Tiba di rumah. Sudah ada beberapa mobil terparkir di sana. Ia pun langsung masuk ke dalam. Benar. Ada dokter memang. Ayah? Bagaimana kondisi ayah? Pak Tirta masih lemas. Alia pun menoleh pada dokter. Dok, gimana kondisi ayah? Pak Tirta langsung menyimpan jari telunjuknya di bibir. Memohon dokter untuk bekerja sama dengannya. Dokter menghela napas. Pasien kelelahan. Ada baiknya beristirahat dengan cukup. Dan, jangan sampai terbebani pikirannya. Itu memperburuk kondisinya. Ayla menghembuskan napasnya lega. Syukurlah. Tapi kemudian teringat akan janjinya saat di perjalanan. Duh, nyesel banget gue ngomong gitu.